Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber-sumber Syiah menyebutkan bahwa makam kepala Sayyidina Husain yang mulia berada di Karbala. Namun sumber-sumber selain Syiah menyebutkan berbagai macam tempat, tidak hanya Karbala. Perbedaan sumber ini dipicu oleh kejadian setelah kepala beliau dibawa ke Yazid putra Muawiyah radhiyallahu an. Apa yang terjadi berikutnya masih diperselisihkan oleh para ulama Sunni. Mereka menyebut 6 kemungkinan sebuah tempat. Yang pertama Damaskus, 2 Karbala, 3 Raqqa, 4 Ashkelon, 5 Kairo, dan 6 Madinah. Ash-Shablanji, seorang mutakhirin bermadzhab Syafi'i dari Mesir, menceritakan dalam Nurul Abshar halaman 267 bahwa setelah pembantaian Karbala, keluarga, tentara, dan kepala Husain digiring layaknya tawanan memasuki Kufah menuju Ibnu Yizad. Pemimpin Kufah yang memerintahkan menyergap Husain di Karbala. Ketika itu rakyat Kufah menangis dan Ali bin Husain yang masyhur dikenal sebagai Imam Zainal Abidin bertanya-tanya, jika semua orang Irak menangis iba pada kami, lantas siapa sebenarnya yang tega membunuh kami? Setelah dari Kufah, rombongan serta kepala Husain diarah ke Damaskus untuk diserahkan kepada Yazid. Sampai di sini para sejarawan masih sepakat. Namun setelah dibawa kepada Yazid, para sejarawan berbeda pendapat. Al-Qurtubi dalam Al-Tadhkirah meriwayatkan dari mazhab Imamiyah bahwa kepala Husain berhasil diambil dan disatukan dengan badan beliau di Karbala pada hari ke-40 setelah tragedi Karbala. Oleh karena itu, pada 20 Safar, Karbala akan ramai dikunjungi peziarah untuk memperingati hari berkumpulnya kepala dan jasad beliau. Namun sebagaimana telah dijelaskan, ini tidak ada sumber rujukan Sunni tentang riwayat ini. Sementara Abbas Aqad dalam Abqariyat menukil dari Sib Ibnu Jauzi bahwa tatkala kepala Husain diserahkan kepada Yazid, ia mengirimkan kepala itu kepada keluarga Abu Mu'ad. Keluarga Abu Mu'ad sendiri tinggal di Raqqa. Lalu kepala itu dimakamkan di salah satu rumah mereka sebelum akhirnya digusur untuk pembangunan Masjid Jami. Kami sendiri tidak bisa memastikan apakah Abu Mu'ad yang dimaksud ini adalah ayah dari Uqbah, satu-satunya yang pernah dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi pula riwayat Sib Ibnu Jauzi ini tidak berhasil kami telusuri di beberapa kitab asli beliau. Sementara Asy-Syakhawi dalam Taufah Al-Latifah halaman 514 menukil bahwa kepala Husain diarak keliling Damaskus dan berhenti di Masjid Jami. Setelah itu kepalanya dimakamkan di bawah tiang masjid yang menghadap kiblat. Ibnu Hibban berkata, sebagaimana ditulis Al-Sakhawi, aku setuju hal ini. Namun Asy-Syakhawi juga menyebut versi lain yang menyatakan kepalanya berada di menara ketiga Bab Firdaus di Damaskus. Sementara Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis jika kepala Husain sempat digantung di pusat kota Damaskus selama 3 hari. Setelah itu kepalanya disimpan di dalam berangkas senjata. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa, ia meminta agar kepala itu diambil. Ketika itu kepalanya hanya tersisa tengkorak dan Sulaiman memerintahkan agar kepala itu dikafani dan dimakamkan di pemakaman umum orang Islam. Namun beberapa tahun berselang, kelompok musyawadah, maksudnya Abbasiyah, menggali makam itu dan mencurinya. Menariknya, dalam Tarikh Al-Islam, Az-Zahabi sempat merekam sebuah kisah riwayat yang unik dari seorang pria
bernama Abu Kart, termasuk pemberontak yang menerobos istana Al-Walid bin Yazid. Aku juga termasuk orang yang merampok dan masuk ke dalam berangkas istana. Lalu aku menemukan Safat, tempat perempuan menyimpan perlengkapannya, dan aku berpikir barangkali hal ini akan mencukupi kebutuhanku. Lalu aku keluar dan memacu kudaku. Ketika aku sudah keluar dari bab Tuma, aku berhenti dan membuka kotak Safat itu. Ternyata di dalamnya berisi sebuah benda yang dibungkus sutra. Ketika aku buka, isinya adalah kepala dan bertuliskan, "Ini adalah kepala Husain." Lalu aku ambil pedangku dan menggali tanah. Aku kubur kepalanya di situ. Bab Tuma atau Gerbang Thomas adalah salah satu dari 7 gerbang kuno yang ada di Damaskus. Cerita di atas menarik bukan hanya karena tampak asli, meskipun secara sanad harus diteliti lagi, namun juga bisa diambil mafhum bahwa kepala Husain masih utuh. Dalam ilmu kalam sendiri lazim diajarkan bahwa martir, orang yang mati syahid, jasadnya tidak akan hancur. Lihat di Nazam Zubat Ibnu Ruslan misalnya. Sementara itu Al-Qalqasyandi dalam Ma'thir Al-Inaqah sempat menyetir sebuah kil atau pendapat bahwa kepala Husain dimakamkan di Asqalon. Mengenai prosesnya, Asyablanji dalam Nurul Absyar menceritakan bahwa ketika kepala Husain diserahkan kepada Yazid, ia memerintahkan agar kepala itu diarak keliling kota. Akhirnya arak-arakan itu terus berjalan dan baru berhenti di Asqalon. Lalu Amir Asqalon memerintahkan agar kepalanya dimakamkan di situ. Jika kepala beliau memang benar di Asqalon, maka pendapat selanjutnya yang mengatakan kepala Husain berada di Kairo juga akan memiliki kemungkinan benar. Karena proses perpindahan kepalanya adalah sebagaimana ditulis Al-Qalqasyandi ketika Raja Al-Faiz bin Dinilah, salah satu seorang raja Syiah Fatimi yang berkuasa di Mesir, hendak membangun universitas Jami atau Masjid Jami. Ia ingin agar kepala Husain dibawa ke sana. Akhirnya Al-Faris memerintahkan Talai bin Ruzik untuk menyogok warga Askelon agar mau memindahkan kepala Husain ke Kairo. Asyablanji menyebut uang suap yang dikeluarkan Talai bernilai 300.000 dinar. Akhirnya mereka setuju dan tentara dinasti Fatimi berangkat ke Asyalihiyah seraya tidak memakai sandal untuk menghormati kepala Husain dan menjemputnya di sana. Makam Kairo ini tampaknya dibenarkan oleh Al-Qalqasyandi, juga oleh ahli tasawuf semacam Asy'arani dalam Minannya. Namun riwayat ini sendiri ditolak mentah-mentah oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa baik Masyad Husain yang ada di Askelon maupun Kairo bukanlah lokasi asli kepala Husain. Yang ada di Askelon itu tidak ada tanda-tanda bahwa itu kuburan orang Islam, ujar beliau dalam risalah beliau Ra'su Husain halaman 14. Apalagi kuburan kepala Husain, ia lebih suka jika itu kuburan orang Nasrani. Begitu juga di Kairo, ia sama sekali tidak setuju jika itu disebut sebagai makam kepala Husain. Bahkan ia menggunakan perkataan Al-Hafidh Al-Qastolani bahwa yang di Kairo itu kuburan seorang pendeta. Sayang sekali, Ibnu Taimiyah tidak memberi rujukan atas ucapan Al-Qastolani di atas. Lantas, di mana makam kepala beliau? Menurut mayoritas ulama, juga Ibnu Taimiyah, makam beliau berada di samping ibunya, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in di Baqi. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa riwayat yang disampaikan baik oleh At-Tabari, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, dan lain-lain. Sejarawan barat terkemuka Philip Hitti sendiri lebih condong kepada pendapat ini. Terlepas dari itu, wafatnya Husain adalah duka bersama umat Islam apapun aliran dan golongannya. Wallahu a'lam. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini menarik dan bermanfaat,
silahkan Anda like, komen, dan bagikan konten ini kepada jaringan grup yang Anda miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.